Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak apa kabar? Selamat berjumpa lagi di dalam video ini dalam rangka belajar BK bimbingan konseling pada semester. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membicarakan topik atau tema layanan yang berjudul harus ada yang baru dong. Nah, dalam rangka membahas topik ini tujuannya adalah kalian diharapkan dapat mengaplikasikan dan menjelaskan cara berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita lihat di sini apa sih pengertian kreatif. Kreatif itu secara etimologi berasal dari bahasa Inggris to create, yang berarti membuat atau menciptakan. Dengan demikian, kreatif dapat dimaknai menciptakan suatu ide atau konsep dalam memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan pengertian inovatif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inovasi memiliki arti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, gagasan, metode, atau alat. Sementara itu, kata inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Baik, karena sekalian coba perhatikan di sini ada jadwal belajar dari rumah ya. Coba di sini ada nomor 1 seperti ini modelnya. Kemudian nomor 2 seperti ini. Ya, ada dalam bentuk tabel, kemudian gambar 3. Menurut kalian mana di antara 3 model jadwal belajar dari rumah itu yang paling bagus, yang disebut kreatif? Maka kalian mungkin bisa menjawab bahwa nomor 2 lebih kreatif dari nomor 1. Kemudian nomor 3 ini lebih kreatif dari nomor 2 atau 1. Nah, jadi kalau kalian misalnya menganggap gambar nomor 3 itu adalah lebih bagus, ini adalah merupakan bentuk kreativitas ya, yang paling kreatif, membuat jadwal yang lebih menarik. Kemudian perhatikan gambar ini peta ya, anak sekalian. Ini contoh ya, contoh Jakarta, ada perjalanan pesawat dan perjalanan menggunakan mobil. Dari Jakarta Surabaya itu kurang lebih 783 km. Kalau dengan mobil itu ditempuh kurang lebih 9 jam 7 menit. Misalnya begitu ya. Kemudian kalau menggunakan pesawat 1 jam 25 menit. Nah, ini berarti kita bisa menganggap bahwa bagaimana bisa menempuh Jakarta Surabaya dalam waktu singkat, maka perlu ada inovasi. Kira-kira alat kendaraan apa ya? Kendaraan apa yang bisa diciptakan agar lebih cepat sampai Surabaya. Nah, berarti kalau tadinya dengan mobil, ternyata ada inovasi baru, yaitu berupa pesawat ya, dengan pesawat lebih cepat. Nah, jadi adanya ide muncul inovasi pesawat ini merupakan ide baru. Bagaimana menciptakan suatu alat transportasi yang lebih cepat dari Jakarta dan Surabaya. Jadi pesawat ini dikatakan sebuah inovasi dari sebuah alat transportasi. Kemudian coba, bisakah kalian menemukan ide baru? Coba isi kosong. Ya, bayangkan ini kalau kosong tidak ada apa-apanya. Silakan, idemu apa? Ada nggak punya ide baru? Nah, kalau kalian bisa mengisi ruang-ruang kosong ini dengan ada model-model baru, apakah misalnya di sini bentuk drum, apakah bentuknya wujudnya benda seperti roda misalnya gitu, atau lain. Nah, kalau kalian bisa menciptakan baru di tempat yang kosong ini, itu namanya kalian berinovasi. Baik, anak sekalian, bagaimana sih kiat menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif ini? Di sini ada sebuah sumber dari internet ya, ini https://www.liputan6.com dan seterusnya. Ini memberikan gambaran bagaimana cara jitu menjadi pribadi kreatif dan inovatif. Itu ada 6 di sini. Yang pertama,
buka mata, buka telinga. Ya, maksudnya di sini buka mata berarti lihat ya sekelilingmu. Ini lihat sekelilingmu itu untuk mencari hal-hal yang baru. Nah, kemudian buka telinga. Nah, artinya semua ini kalian coba melihat lingkungan dan juga bersosialisasi untuk mendengar masukan ataupun ide dari teman-temanmu yang kalian punya ya. Jadi apa ide-idemu itu apa ya. Kemudian yang kedua, belajar dari orang yang kreatif. Nah, jadi kalian jangan malu untuk kenalan dengan orang baru misalnya gitu ya, untuk mencoba belajar dari orang kreatif untuk mendapatkan pelajaran saat berkumpul bersama orang kreatif ya, seperti apa sih mereka itu berkreasi ya. Jadi belajar dari orang kreatif. Kemudian bergerak aktif. Nah, jadi menjadi orang kreatif itu tidak pasif ya, diem aja gitu ya di rumah saja ya. Tentu tidak seperti itu. Orang kreatif itu selalu bergerak ya, mencari, memikirkan hal-hal yang baru kapanpun dan dimanapun ya. Coba bergerak kemana kalian mau, apa ke teman, apa melihat buku, apa mencari referensi yang mana yang kalian bisa cari ya. Bergerak aktif, jangan pasif. Kemudian yang keempat, tuangkan semua ide. Jadi maksudnya kamu itu punya ide apa saja untuk menciptakan hal-hal yang bagus ya. Pikirkan hal yang bagus itu, tulis ya. Punya ide A tulis, ide B tulis ya, yang sifatnya itu bagus ya. Jadi apa yang terlintas di pikiran kalian tuh kalian tulis apa ide-idemu itu. Yang kelima, percaya diri. Nah, percaya diri tentu sangat penting. Ini juga merupakan sebuah kunci untuk menjadi orang kreatif. Jadi kalau memang punya ide ya yakin ya, harus percaya diri, laksanakan ide itu, nggak perlu takut untuk mengeluarkan ide-ide apa yang kalian punya ya. Jadi jangan minder untuk memberitahu ide-idemu yang kreatif itu. Nah, kalau sudah semua punya 1, 2, 3, 4, 5 ini kalian sudah kalian punyai, lakukan ya. Tentu harus action istilahnya ya, harus beraksi untuk mewujudkan ide-idemu itu. Sekarang coba kumpulkan ide-idemu mulai hari ini. Daftar ide-ide untuk menyelesaikan masalahmu sehari-hari dan cari ide untuk menyelesaikan. Misalnya ini, jadwal BDR belum rapi. Nah, apa idemu? Ya, idemu ketika mendapatkan masalah jadwal BDR belum rapi. Mungkin dalam benak kalian punya ide 1, tugas banyak yang terlambat. Idenya apa? Punya ide 2, punya ide 3. HP sering digunakan bergantian. Idemu apa ya? Supaya bisa menyelesaikan masalahmu itu, kalau HP sering digunakan bergantian tapi tidak ada masalah, bagaimana idemu? Kemudian ide berikutnya misalnya meja belajar belum ada. Idemu apa? Tanpa membeli tapi punya meja belajar, gimana idemu? Ya itu, kalau kalian bisa mewujudkan itu berarti namanya kalian itu kreatif dan inovatif ya. Jadi ide apalagi kalian tuangkan ya, tidak usah ragu-ragu. Nah, jadi wujudkan idemu ya. Jadi ide 1 apa bentuknya, ide 2 apa bentuknya, ide 3 apa bentuk, dan seterusnya. Kalau ketemu maka katakan hore, ideku terwujud ya. Baik anak sekalian, saya kira demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.